Sudah roll itu? Sudah roll. Oke, 3, 2, 1. Salam cinta, salam perjuangan. Karena cinta, kita berjuang. Halo semuanya, selamat datang di Perspol, Perkara Sosial dan Politik. Perkenalkan, nama saya Kiki dari Departemen Kajian Strategis BPM FISIP UNY. Di sini dalam episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat relevan dan sangat berpengaruh besar kepada masa depan bangsa, yakni dinamika pendidikan Indonesia, pertaruhan nasib masa depan bangsa. Nah, sebelum itu, untuk membahas tema ini secara mendalam, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang kita bawakan. Di sini ada 3. Yang pertama ada Mas Arjen, mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNY angkatan 2021. Di sini hadir sebagai perwakilan dari mahasiswa. Halo Mas Arjen. Halo, salam kenal. Oke. Kemudian yang kedua ada Mas Deva, yakni adalah anggota Aliansi Pendidikan Gratis atau biasanya disebut Apatis. Di sini membawa sudut pandang dari aktivis pendidikan. Halo Mas Deva. Salam kenal Mas Deva. Dan yang terakhir yakni adalah Pak Angga. Pak Angga ini adalah dosen ilmu politik FISIP UNY yang akan memberikan pandangan dari sisi akademisi. Halo Pak Angga. Karena mas semua jadi mas aja. Oh Mas Angga. Oke, Mas Angga. Nggak enak Pak sendiri. Karena nanti ini pembahasannya cukup panjang, mungkin saya akan mengawali yang santai-santai aja dulu. Oke. Ketika mendengar kalimat pendidikan adalah pertaruhan masa depan bangsa, apa yang terfikirkan oleh Mas Deva, Mas Arjen dan Mas Angga terkait hal tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Mas Angga terlebih dahulu. Apa tadi? Pendidikan adalah pertaruhan masa depan bangsa. Ya, masa depan bangsa ini akan sangat dipengaruhi, ditentukan ya oleh bagaimana pendidikan kita hari ini sebagai sebuah negara untuk menyelenggarakan pendidikannya untuk bagaimana memajukan tenaga produktif tentunya bangsa ini. Karena kalau kita bicara yang lebih jauh bawahnya soal kesejahteraan manusia, tentu akan sangat berpengaruh dari bagaimana kualitas manusianya. Nah, kualitas manusia itu sangat ditentukan dari seberapa besar pendidikan itu mempengaruhi pembentukan atas kualitas manusia. Mungkin itu. Oke, baik. Selanjutnya Mas Deva. Ini mau jawaban yang formal-formal atau jujur nih ngomongin masa depan Indonesia pendidikan ya. Jujur melihat sekarang nih sedikit desperate gitu ya. Political will dari pemerintah juga, porsi anggaran di awal tahun udah ada isu pemangkasan besar-besaran kan, masalah dana pendidikan. Artinya kehendak politik dari pemerintahan, saya rasa kalau melihat postur anggaran di 5 besar ya katakanlah, pendidikan belum masuk di salah satu antaranya gitu. Artinya jika masih dalam situasi yang demikian, perasaan yang hopeless ya, desperate ini akan terus tumbuh gitu kalau pemerintah nggak segera menangani atau merubah paradigmanya dalam melihat pendidikan Indonesia di masa depan. Ya mungkin itu sih. Oke, selanjutnya karena pendidikan adalah pastinya sangat berpengaruh kepada mahasiswa, mungkin sekarang bisa Mas Arjen. Oke, bicara lagi tentang mahasiswa ya. Biasanya orang sebut hanya para siswa gitu ya. Tentu pendidikan untuk mahasiswa hari ini ya harus jauh lebih maju ya, terutama berkaitan dengan akses untuk pendidikan tinggi itu masih sangat rendah. Dilihat dari data terkait dengan lulusan pendidikan ya di Indonesia, atau tingkat pendidikan di Indonesia itu mayoritas itu lulusan SMP gitu. Ini menunjukkan bahwa memang akses menuju perguruan tinggi itu
masih cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Sedangkan untuk ada di negara maju, untuk menjadi suatu negara yang besar gitu ya, itu kita perlu manusia-manusia yang tentunya hebat gitu ya. Karena bicara tentang kemajuan, walaupun itu dari aspek ekonomi, aspek apapun itu kembali lagi pada kesejahteraan manusianya gitu loh. Dan bagaimana manusia ini bisa sejahtera, bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan, potensinya dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh pola pikir yang dibentuk dari proses pendidikan. Jadi kalau dia tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, ya bagaimana manusia itu kemudian bisa mendapatkan potensinya, terus juga bisa memajukan bangsa ini gitu. Oke, menarik sekali. Dari 3 pandangan ini akan sangat menarik jika kita akan mengkaji terus. Jadi habis ini kita akan memecah atau menelusuri akar masalah di pendidikan di Indonesia itu apa aja. Nah, Pak Angga, pergantian kurikulum ini kalau kita lihat sering kali berganti setelah pergantian kepemimpinan. Misalnya setelah presiden diganti, nanti menteri pendidikan diganti. Menurut Pak Angga sendiri, hal ini kan pastinya sering menimbulkan kebingungan dari kalangan guru, tenaga pendidik, dari kalangan siswa sendiri. Nah, menurut Bapak itu yang salahnya itu di substansi kurikulumnya atau implementasinya? Oke, kalau tadi bicara soal akar masalah, maka atau waktu kita cukup nggak ini ngomong? Karena kita akan menelusuri panjang soal itu lahirnya bagaimana. Tapi singkatnya begini, pendidikan itu produk kebudayaan, pendidikan itu instrumen sebuah kebudayaan. Maka kita akan melihat kebudayaan itu lahir dari mana. Kalau dalam kajian ilmu politik, saya selalu menggunakan pendekatan ekonomi sebagai sebuah basic struktur masyarakat yang kemudian mendorong lahirnya kebiasaan-kebiasaan manusia yang kemudian itu membentuk sebuah proses kebudayaan. Maka pendidikan itu lahir dari bagaimana bangunan bawah masyarakat kita atau bangunan dasar masyarakat kita, yaitu soal sistem ekonomi yang berlaku, yang kemudian melahirkan berbagai macam instrumen kebudayaan, salah satunya adalah pendidikan. Maka kalau saya melihat dari pendekatan ekonomi politik, maka ada masalah yang menyebabkan kemudian kualitas manusia di Indonesia yang itu tidak mampu menjadi tenaga produktif yang sejatinya. Kemajuan tenaga produktif yang ada di Indonesia tidak mampu berkembang karena dihambat perkembangannya oleh bangunan bawah masyarakat kita tadi, soal sistem ekonomi tadi yang tidak mampu, tidak memungkinkan untuk masyarakatnya untuk kemudian sebagai tenaga produktif berkembang menjadi lebih maju. Nah, impactnya adalah kemudian lahirnya sebuah sistem pendidikan yang punya orientasi yang memang tidak ingin memajukan masyarakatnya. Impactnya karena pendidikan itu adalah instrumen kebudayaan, maka kebudayaan itu lahir dari bagaimana kemudian bangunan ekonomi yang tumbuh. Maka secara sederhana kita bisa memaknai bahwa bangunan ekonomi itu akan melahirkan kebudayaan yang itu akan mengabdi pada bagaimana eksistensi bangunan ekonomi itu sendiri. Maka kebudayaan yang lahir adalah kebudayaan yang melahirkan eksistensi sistem ekonomi yang menerbelakangkan masyarakat Indonesia hari ini. Nah, kalau saya melihat bahwa kemudian bangunan dasar ekonomi masyarakat kita hari ini atau negara kita hari ini adalah sistem ekonomi feodalisme yang masih tumbuh, sehingga kita masih melihat bahwa kemudian kebudayaan feodalisme itu menjadi kebudayaan yang masih eksis sampai dengan hari ini. Jadi ada satu hal yang agak aneh kalau kemudian kita bicara feodalisme hari ini sebagai sebuah kebudayaan masih eksis, tapi ekonominya tidak ada. Bagaimana kebudayaan itu bisa lahir jika kemudian ekonominya tidak ada? Secara teoretik itu sangat tidak mungkin. Maka kita akan melihat bahwa feodalisme sebagai sebuah kebudayaan yang itu kemudian melahirkan bentuk-bentuk kebudayaan yang lain, melahirkan salah satunya dalam bentuk pendidikan di Indonesia yang itu sangat feodal, yang orientasinya justru kemudian kalau kita lihat perkembangan hari ini dunia di bawah kontrol yang kemudian disebut sebagai kapitalisme monopoli atau imperialisme. Maka ada dua kepentingan kemudian yang nimbrung di atas bangunan dasar masyarakat Indonesia yang disebut sistem ekonomi feodal tadi. Maka feodalisme melahirkan sebuah kebudayaan yang memang menghambat majunya perkembangan tenaga produktif di Indonesia, yang itu bentuknya melahirkan kebudayaan yang dalam bentuk pendidikan kemudian kita bisa melihat tidak bisa memajukan masyarakat Indonesia.
kita bisa melihat bagaimana produk pendidikan kita hari ini orientasinya adalah bagaimana menciptakan tenaga kerja murah. Itu kemudian diturunkan dalam produk politik yang lain yang kemudian kita baca sebagai kurikulum dan seterusnya. Dari semenjak Soeharto kita bisa melihat bahwa kurikulum pendidikan kita itu selalu dibangun dengan orientasi link and match. Artinya bagaimana kemudian dunia pendidikan di setup sedemikian rupa agar kemudian bisa cocok sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang hari ini. Artinya kita sedang bicara bahwa bagaimana menciptakan tenaga produktif di Indonesia yang itu sesuai dengan atau kompatibel dengan kebutuhan ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia hari ini atau ekonomi yang eksis di Indonesia hari ini. Maka kita akan melihat bagaimana pandangan dunia pendidikan mengamini praktek penguasaan tanah yang sangat eksis, luasnya luar biasa hebatnya. Itu menjadi basis bagaimana kemudian menarik kapital asing masuk ke Indonesia. Penguasaan monopoli yang luar biasa hebat tadi. Kemudian eksistensi industri-industri terbelakang yang hanya mengandalkan tenaga kerja murah di Indonesia, yang notabene dari semenjak Soeharto berkuasa sampai dengan hari ini, kita melihat bahwa industri yang terbangun adalah industri-industri padat karya, bukan industri padat modal. Industri padat karya adalah industri yang terus didorong agar kemudian mampu menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya. Karena hanya industri tersebut yang mampu menampung jumlah tenaga kerja produktif di Indonesia, tenaga produktif yang besar jumlahnya, itu hanya mampu ditampung di industri yang padat karya tadi. Maka kalau kita ngelihat dari zaman Soeharto sampai terakhir di era Jokowi, bahkan hari ini diperbarui di era Prabowo, yang selalu didorong, selalu ditekankan, yang paling utama pembangunan industri itu adalah industri padat karya. Nah, maka kita akan melihat orientasi pendidikan kita akan terus diarahkan ke sana. Kalau yang hari ini baru kemudian bicara soal kurikulum yang baru, kurikulum ya Pak, berdampak itu, ya, dampaknya macam-macam. Ada yang makin kere, ada yang makin melangsak hidupnya. Nah, itu kurikulum berdampak. Maka dampak apa? Maka kita bisa eksplisit bicara bahwa bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek hari ini ingin mengarahkan bahwa bagaimana perguruan tinggi itu punya dampak yang signifikan bagi kemajuan industri di Indonesia. Punya dampak yang signifikan, artinya kita bisa melihat kalau kita bicara secara kacamata ekonomi politik, artinya pendidikan tinggi hari ini diorientasikan, diarahkan untuk menjawab masalahnya si kapitalis, untuk menjawab masalahnya si tuan tanah. Maka pendidikan kita diorientasikan untuk menjawab seluruh problem mereka itu tadi, yang kalau kita melihat 10 tahun atau 20 tahun terakhir, utamanya kapitalisme monopoli sedang babak belur dihajar oleh krisis akibat sistem yang mereka bangun sendiri. Nah, maka kita disuruh menjawab masalah dari masalah yang mereka bangun. Pendidikan tinggi kita diarahkan agar memberi dampak untuk menjawab masalah yang dihadapi oleh kapitalisme monopoli hari ini. Jadi mereka yang bikin masalah, kita yang suruh jawab. Itu. Oke. Baik, saya menangkap bahwa sekarang itu pendidikan hanya menciptakan untuk tenaga kerja. Sekarang. Oke. Sekarang saya mau beralih ke sudut pandang mahasiswa. Mas Arjen pastinya juga mengalami mungkin dari SD sampai SMA. Di situ kan pasti perubahan kurikulum dari KTSP sampai kurikulum Merdeka. Dari pengalamannya Mas sendiri, apakah itu sangat berdampak dalam belajar? Dan menurut Mas Arjen itu bagaimana melihat arah perubahan dari kurikulum tersebut? Oke. Mungkin tadi kita juga beranjak seperti yang Mas Angga sampaikan ya tentang kurikulum itu sendiri dalam definisi pendidikan. Kurikulum itu kan ada untuk kemudian menjadi ibarat silabus peta panduan kita dalam menyelenggarakan pendidikan gitu ya. Dan tadi benar banget Mas Angga, sejak era reformasi ya, setelah era reformasi itu kurikulum itu selalu berganti, bahkan lebih dari hampir 5 kalian gitu ya. Itu terus berganti dengan dalih evaluasi, dengan dalih per masing-masing menteri dan masing-masing policy maker adalah untuk evaluasi. Tapi apakah evaluasi itu kemudian memberikan suatu jawaban gitu atas kualitas pendidikan kita sejauh ini gitu ya. Nah, perlu kita lihat juga bahwa bicara tentang pendidikan dalam teori pendidikan kritis, itu pendidikan itu adalah alat daripada kekuasaan gitu. Jadi pendidikan itu hampir tidak pernah netral sejatinya gitu. Dan menyambung dari yang Mas Angga tadi sampaikan, benar sekali, yaitu tadi untuk arahnya adalah untuk menjawab bagaimana kebutuhan
pasar ya hari ini gitu. Dan kalau melihat di konteks terutama mahasiswa hari ini kita terutama di awal-awal kurikulum merdeka ya, ini saya melihat sekali, bahkan saya sering diskusi mungkin tentang karir saya juga ya, misal karir saya kan sebagai seorang pendidik di bidang sosial gitu ya, bagaimana kemudian pemerintah itu mengeluarkan program-program dalam brandingnya Kampus Merdeka gitu ya, yang itu memang ada insentif-insentif di situ untuk bagi teman-teman yang mengikuti gitu. Tapi di situ yang ada satu hal yang kemudian saya garis bawahi, bahwa kompetensi yang ada dari kegiatan tersebut itu kadang tidak sesuai dengan program studi itu sendiri kadang justru. Dan itu kemudian juga tidak mengasah nalar berpikir kita, bagaimana kritisme kita, dan juga hal-hal yang seharusnya itu mahasiswa miliki di situ. Jadi mentalitas yang dibangun itu mentalitas pekerja gitu. Dan terkadang hal-hal yang harusnya didapat sesuai dengan kompetensi bidang keilmuannya itu juga kadang nggak dapat di situ. Dia nggak tahu teori, dia nggak punya framework dalam berpikir sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu. Yang itu semuanya pada akhirnya diarahkan pada proyek yang itu sebenarnya juga upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar itu tadi gitu. Dan dalam proses pergantian kepemimpinan presiden dan juga menteri ya dalam beberapa bulan terakhir ini juga berbarengan dengan kalau di perguruan tinggi sepertinya ada evaluasi kurikulum ya, evaluasi kurikulum yang kemudian kurikulum merdeka ini agak sedikit dipersempit dengan dalih kampus ini sudah memahami bahwa banyak yang tidak sesuai dengan harapan daripada pendidikan. Banyak akhirnya kompetensi yang dimiliki oleh alumni itu nggak sesuai. Mereka nggak punya kritisme tadi, nggak punya bagaimana framework dalam berpikir tadi, akhirnya dievaluasi. Banyak akhirnya teman-teman yang ikut itu akhirnya di PHP, ada yang nggak bisa konversi, ada yang apa dan lain sebagainya. Itu kalau dalam realita mahasiswa yang dangkalnya itu kita menemui seperti itu. Tapi lebih dalamnya kayak itu tadi, bahwa banyak hal-hal yang kemudian tidak bisa kita dapat sebagai seorang mahasiswa dengan adanya itu tadi, istilahnya membunuh pikiran kritis kita gitu ya gitu. Dan kalau dalam konteks luas sebenarnya ini agak bersyukur juga kalau bicara tentang dinamika pendidikan ya, bahwa menteri saat ini itu tidak mengganti 100% kurikulum kita itu. Jadi kurikulumnya masih kurikulum merdeka ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang sebenarnya patut kita syukuri ya, karena kalau melihat kurikulum merdeka ini di daerah-daerah terutama guru itu banyak yang belum 100% itu bisa mengaplikasikannya gitu, dan masih menjalani kurikulum 2013 gitu. Nah ini kalau misalkan dipaksakan diganti lagi dengan kurikulum yang baru, jelas ada dua ketertinggalan proses di situ gitu, terutama mungkin juga teman-teman di perguruan tinggi mengalami itu gitu. Tapi hari ini itu tidak ada perubahan 100% pada kurikulum, hanya bagaimana cara berpikir dan cara bertindaknya itu dalam proses tahapan implementasinya, dan juga kekurangan atas beberapa hal dalam proses belajar tadi dibenahi gitu. Jadi saya melihat dalam sisi sosiologis, karena saya dari latar belakang sosiologis, tentu nggak bisa asal by judge juga kekurangannya, tapi saya juga menghadirkan bagaimana hari ini ada proses optimisme itu tadi gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Sarjan. Sekarang saya ke Mas Deva dari sisi aktivis pendidikan. Sebenarnya kurikulum kita ini mau dibawa kemana? Apa arahnya sudah jelas atau justru malah membingungkan? Oke, saya rasa perancangan kurikulum dari tahun ke tahun itu tidak lain kayak Indonesia itu belum sepenuhnya menemukan falsafah pendidikannya. Jadi sebatas jadi alat hegemoni buat pemerintah, dan salah satunya ya itu tadi karena elit-elit penguasa kita berkongsi dengan kapitalis, kepentingan kapitalis lah yang dilayani melalui kurikulum kita. Satu hal yang mungkin relate sama teman-teman kita ya, ngelihat jurusan-jurusan apa sih yang bergengsi, atau klaster-klaster apa sih yang bakal bergengsi, adalah klaster-klaster pendidikan yang
terutama di pendidikan tinggi ya, ada kelas-kelas pendidikan yang secara industri itu punya prospek gitu, misal medis atau pertambangan, karena ya alih-alih padat karya sekarang kita padat modal kan orientasi industrinya ya. Jadi artinya kurikulum kita ya seperti yang Mas Angga bilang tadi, bahwa dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar gitu, alih-alih untuk apa, katakanlah idealnya memanusiakan manusia atau menciptakan manusia yang punya kehendak sendiri. Justru kita ya cuma dicetak buat jadi gerigi di sebuah industri gitu, agar industri terus tetap berjalan gitu, alih-alih jadi individu yang punya kehendak. Menurut saya kayak gitu. Oke, baik. Pada intinya pendidikan pada zaman sekarang tidak sesuai dengan definisi pendidikan sejak awal. Yang seharusnya ya, kita kan udah punya tumpuan sebenarnya, Ki Hajar Dewantara, pendahulu-pendahulu kita, Cokroaminoto dan lain-lain. Cuman ya mungkin efek lanjutan Orde Baru ini belum benar-benar selesai, dan reformasi itu kan sangat-sangat kompromi sebenarnya pada prosesnya. Oke, baik, Mas Deva. Nah, kalau kurikulum itu ibarat peta, literasi itu adalah cara kita membaca petanya. Sekarang kita masuk ke isu literasi. Nah, literasi ini bisa dibilang menjadi tantangan besar di pendidikan Indonesia. Jika kita melihat dari data PISA tahun 2022, Indonesia itu berada di peringkat 62 dari 81 negara di literasi membaca. Menurut Pak Angga, kenapa walaupun generasi sekarang itu sangat terikat atau sangat melekat dengan teknologi, malah justru mengalami kesulitan dalam memahami informasi atau literasi membaca tersebut? Ya, kalau kesulitan itu pasti karena apa ya? Apa bahasanya? Kita bisa memaknai satu hal dari informasi yang lahir. Kita bisa menyikapi satu fenomena, satu informasi yang lahir karena kita punya pengetahuan yang cukup. Nah, salah satu injek pengetahuan itu lahir dari membaca dari buku, dari teori yang dibaca. Nah, ketiadaan itu dalam ruang di kepala kita yang kemudian menyebabkan ketika apa bahasanya, kalau sekarang anak-anak sekarang tuh kena tsunami informasi, itu malah makin bingung mau ngapain, bagaimana merespon situasi itu, karena nggak punya teori di dalam kepala, tidak punya teori untuk bagaimana menyikapi itu, bagaimana memaknai fenomena yang lahir. Nah, itu semua apa ya bahasanya. Jadi kalau kita balik ke bicara aspek sejarah, itu sekolah itu kan berasal dari kata skolain di Yunani itu, yang kemudian disebut sebagai mengisi waktu luang. Nah, orang-orang di Yunani pada era itu mengisi waktu luang itu dengan berdiskusi, dengan membaca dan seterusnya. Nah, apa yang hari ini waktu luang yang tidak bisa diisi oleh anak muda hari ini dengan cara membaca tadi? Apa penyebabnya? Karena ada gambaran tentang hari depan yang tidak jelas bagi anak muda hari ini. Jadi tadi ya, banyak informasi, banyak fenomena, banyak akhirnya membentuk banyak paradigma dalam kepalanya, banyak cita-cita dalam kepalanya yang dia sendiri nggak tahu gimana cara menggapai itu. Yang ada cuma sederhana, saya pengen hidup yang layak, ukuran yang layak bagaimana? Seperti Raffi Ahmad lah. Tapi dia nggak tahu gimana cara untuk bisa menjadi seperti Raffi Ahmad secara teoretik utama, paling tidak. Karena teori itu yang memandu manusia dalam berpraktek. Nah, itu nggak ada pengetahuan atas teori itu, tidak ada literasinya karena literasi yang rendah. Akhirnya informasi yang banjir tadi, fenomena yang banjir tadi membentuk keinginan yang banyak di dalam pikiran anak muda hari ini. Tapi nggak tahu nuntun untuk kesananya bagaimana caranya, karena nggak ada yang menuntun dalam pikirannya, dalam kepalanya, tidak ada yang menuntun untuk bisa sampai ke sana seperti apa. Akhirnya bingung sendiri, bingung dengan yang dibingungkan. Jadi kita agak heran kalau hari ini ketemu anak muda itu kalau tanyain bingung, nggak tahu mas saya bingung apanya.
Saya pengen bingung, tapi saya nggak tahu yang saya bingungin. Nah itu terjadi hari ini banyak anak muda bingung dengan yang dibingungin. Jadi dia mau bingung aja bingung. Gitu. Nah itu akibat tadi rendahnya literasi tadi. Karena tadi ya iming-iming atas hari depan yang nggak jelas mau seperti apa nasibnya. Akhirnya membentuk cara pandang yang macam-macam. Karena tidak dipandu cara pandang itu dengan teori yang baik, maka nggak tahu arahnya mau kemana. Nah itu makin jadi kusut, membentuk makin kuat kemudian karakter untuk kemudian orang semakin malas membaca. Karena merasa bahwa hari depannya udah nggak jelas mau ngapain lagi aku baca buku kan gitu. Apa gunanya aku baca buku kalau ujung-ujungnya terus jadi buruh di pabrik, kan gitu tuh, nggak bisa jadi kayak Raffi Ahmad, kan gitu. Masih berhubungan. Nah itu yang saya tangkap sih seperti itu yang terjadi. Akhirnya literasi membaca itu menjadi sangat rendah. Oke, baik. Dan menariknya itu dampak dari rendahnya literasi ini itu justru malah berpengaruh sangat terasa di ruang kuliah. Yang mana mahasiswa itu berhadapan dengan seperti jurnal, artikel ilmiah dan sebagainya. Nah karena itu saya mau beralih ke Mas Sarjen terlebih dahulu. Okay. Nah ini menurut data OECD menunjukkan bahwa lebih dari 70% siswa Indonesia itu berada di tingkat literasi di bawah standar. Jadi mereka ini hanya mampu membaca aja, tapi tidak memahami isinya itu apa yang dibaca. Nah, sebagai Mas Arjen di mahasiswa, apakah Mas Arjen sendiri melihat dampak dari minimnya literasi, misalkan saat membaca jurnal dan sebagainya, gitu? Oke. Mungkin juga mau ngasih pandangan ya tentang pembentukan literasi di fase awal ketika kecil. Sebenarnya literasi kan bukan cuma urusan membaca, tapi lebih luas lagi bagaimana kita memahami informasi. Di level tengahnya itu juga bisa menginternalisasi dalam diri dia, dan kemudian informasi itu dia bisa untuk menjadi bahan bagi dia untuk berkreasi sebagai seorang manusia, kan tatarannya seperti itu. Tapi seperti dalam teori sosiologis kita mengenal pembentukan seseorang itu tidak pernah bisa lepas dari lingkungan sekitarnya. Tandanya kalau kita di sini diskusinya tentang kebijakan pendidikan, tapi ada faktor keluarga dan lain sebagainya yang itu turut melatar belakangi minimnya kualitas literasi. Nah sebenarnya saya akhir-akhir ini lebih sibuk untuk giat-giat di pendidikan dasar sampai SLB dan sampai sekolah menengah akhir, sekolah menengah awal dan kejuruan gitu ya. Banyak anak yang kelas 4, kelas 5 ternyata belum bisa membaca, Mas. Itu kadang saya nangis juga itu kalau misalkan saya ngetes penjenjangan mereka ternyata kelas 4 itu belum bisa membaca. Nah, tentu kalau tadi Mas bertanya apakah ini punya hubungannya dengan saat nanti dia jadi mahasiswa, ya tentu gitu, karena ini menunjukkan bahwa ada keterbelakangan dalam proses itu gitu ya. Dan dalam kebijakan sendiri tentunya ini menunjukkan bahwa adanya proses yang tidak terfasilitasi dalam kurikulum. Apa proses itu? Yaitu bagaimana pembelajaran yang bisa menggerakkan proses literasi itu tadi, yang mungkin secara simpelnya bisa kita pahami bahwa pembelajaran hari ini atau mungkin dulu ya itu lebih sering kita sebut dengan menghafal, hanya menghafal saja. Jadi buku itu kalau kita buka konsepnya banyak sekali, pengertiannya tapi belum tentu ternyata seorang anak itu paham ini implikasi dalam kehidupan sehari-hari, manfaat yang diambil dari buku ini tuh apa gitu kan. Dia hanya bisa menghafal, tapi ternyata lebih luar biasanya lagi di era sekarang menghafal pun ternyata sudah malah tidak pernah dilakukan lagi gitu, dengan dalih-dalih merdeka belajar, yang mana prosesnya itu ya sudah anak setercapainya saja gitu. Kalau dulu kan kita kenapa ada istilah belajar hanya menghafal, karena kita dikejar dengan sistem ujian. Jadi anak harus bisa menghafal itu untuk bisa menjawab soal ujian. Nah sekarang kemarin soal ujiannya nggak ada, akhirnya anak ini untuk proses assessment dan juga ketercapaian atas proses belajarnya ini nggak ada. Jadi prosesnya seenaknya sendiri. Banyak proses-proses belajar yang ya udah anak tercapainya seperti ini ya sudah gitu. Ditambah lagi mungkin pendidikan hari ini yang masih belum jelas. Misal masuk SD itu nggak boleh dengan syarat udah bisa membaca, tapi setelah masuk SD tidak diajari membaca dari tahap awal. Ini kan
kebijakannya piye toh gitu kan. Ini yang saya lihat Mas Deva di tataran SD gitu. Jadi makanya akhirnya ada anak kelas 4 yang belum bisa membaca karena dia di kelas 1 itu harus ngejar itu. Ngejar materi yang ternyata difasilitasi membaca atau proses mengenal informasi itu tidak ada di situ. Nah, ini tentu sangat kuat kaitannya dengan bagaimana kualitas mahasiswa ataupun kemampuan literasi mahasiswa hari ini gitu ya. Misalnya kalau bicara tentang nggak usah tentang jurnal dulu deh. Kalau kita ngerjain soal hari ini semuanya orientasinya langsung pada ChatGPT gitu ya. Ngerjain langsung pada ChatGPT. Mereka nggak tahu tentang praktikal di kehidupan sehari-hari ataupun juga menjawab itu berbasis pada data. Mereka itu kurang untuk kesana gitu ya. Selain itu juga ada faktor tentunya tenaga pendidik kita ya, yang juga mungkin perlu lebih concern lagi untuk membuat sistem-sistem ujian ataupun sistem-sistem assessment itu yang berbasis pada literasi itu tadi gitu. Dan di tingkat tarafannya mungkin kalau tadi bicara tentang membaca jurnal ya tentu literasi ini juga berkaitan sebenarnya dengan kritisisme ya, proses berpikir kritis gitu ya. Bagaimana membaca informasi itu tidak hanya berhenti di situ saja gitu. Nah, banyak ketika mungkin membaca jurnal atau membaca satu informasi, mereka ya udah berpatokan pada satu sumber saja. Padahal sebenarnya di situ banyak sumber-sumber lain yang itu disuguhkan gitu. Dan ini juga proses kritisme tadi juga terlihat ketika di kelas. Misal hari ini mungkin tidak semua kelas ketika ada presentasi itu semuanya bertanya itu atas kehendak memperdiskusikan atau mempertanyakan hipotesis yang temannya itu berikan, tapi lebih pada mengejar nilai, ya kan? Atau diwajibkan sama dosennya gitu. Nah, inilah sudah ini juga bicara tentang literasi yang dibangun sejak SD. Sekarang ini banyak program sekali, banyak program-program literasi yang ada di SD. Itu contohnya wajib membaca ketika pagi. Nah, itu kan sebenarnya membangkitkan literasi sebagai suatu kewajiban, bukan suatu proses yang menyenangkan. Itu nih menjadi suatu PR. Nah, ini juga menjadi akar masalah ketika di perguruan tinggi. Makanya itu tadi proses membaca, mengkritisi itu hanya menjadi suatu proses yang atas pada kewajiban, bukan proses yang menyenangkan yang memang itu muncul dari alam istilahnya, dari alam bawah sadar mereka untuk ini kayaknya seru nih untuk dipertanyakan gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, benar sekali. Tadi aku menyimpulkan bahwa literasi di zaman sekarang itu salahnya itu di fundamentalnya saat SD-nya, yang mana tadi diceritakan bahwa di TK memang TK diajarkan untuk membaca, namun di SD tidak diajarkan lagi untuk tingkat lebih lanjut lagi. Nah, dan menurut saya itu nanti akan membawa kita ke isu yang lebih besar, yang mana nanti siapa sih yang sebenarnya yang mempunyai akses yang cukup untuk berkembang di ruang lingkup pendidikan. Nah, dan saya ingin mulai dari perspektif yang sering turun tangan ke lapangan, yakni Mas Deva. Sebenarnya seberapa besar ketimpangan akses pendidikan di Indonesia? Apakah masalahnya itu terkait di kualitas gurunya, atau di fasilitas, atau bahkan di biaya pendidikan yang tinggi? Nah, kalau bisa nanti saat mau menjelaskan diberikan gambaran atau situasi yang pernah alami Mas Deva. Oke. Kalau ditanya dari 3 faktor tadi ya semua menurut saya. Semuanya. Nah, terutama faktor ketiga biaya yang tinggi ini terasa betul di pendidikan tinggi. Oke. Dan faktanya di lapangan kita temui juga banyak pungli kan. Kemarin beberapa waktu yang lalu di daerah mana itu ya? Kepala sekolah di demo karena masih menerapkan pungli juga. Nah, sekolah rakyat, kita coba ngobrolin sekolah rakyat ya. Alih-alih coba untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah yang di daerah-daerah tertinggal. Saya tuh bertanya-tanya sebenarnya sekolah rakyat itu dibangun memang beneran untuk pemerintah berupaya membangun sebagai orientasinya ke masyarakat, atau memang pengen membangun legacy gitu. Jadi modal modal politik buat periode ke depan. Walaupun gitu. Ya ini mungkin jadi pertanyaan ya. Sempat saya browsing kalau nggak salah 20 triliun itu angka untuk
anggaran untuk pembangunan sekolah rakyat. Sedangkan berapa puluh ribu sekolah-sekolah yang masih dalam keadaan yang mengenaskan. Belum kita ngobrolin masalah upah guru honorer. Beberapa hari yang lalu, walaupun udah dapat gerasi dari presiden kalau nggak salah ya, ada 2 guru yang dipecat gara-gara memprotes masalah gaji guru ya. Menurut saya memang dari, bayangkan misal kayak katakanlah buruh, katakanlah tani ya, itu punya ruang buat berdemo, tapi guru hampir nggak pernah gitu. Jadi bahkan ketika guru itu berada di titik yang paling ditindas sekarang, yang dia juga punya beban administratif besar, di sisi lain juga harus menghidupi dirinya sendiri dengan gaji yang menurut saya sangat-sangat nggak layak ya, apalagi khususnya guru-guru honorer yang terbatas pada anggaran BOS, yang itu pun mungkin 3 bulan sekali buat bisa diterima sama guru honorer secara langsung. Ya itu kondisi yang benar-benar nggak memposisikan guru itu bisa fokus gitu buat ngajar. Mereka harus menanggung beban ekonomi juga, apalagi yang punya keluarga ya. Di sisi lain juga P3K kemarin sebenarnya saya melihat itu justru seperti langkah yang ada istilahnya itu neoliberalisasi gitu. Negara yang melakukan neoliberalisasi gitu. Jadi seolah-olah guru-guru ini ditaruh dalam posisi yang dijamin, tapi nggak terjamin juga gitu. P3K ini ya, jauh dari kata mereka nggak dapat tunjangan yang jelas, terus mungkin gaji pensiun, tunjangan kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi kalau ngomongin ketiga faktor tadi, biaya, tenaga pendidik yang memang nggak dalam kondisi yang baik malah mungkin memprihatinkan ya sekarang. Ketiga faktor itu jadi faktor yang besar sih. Kalau tanya yang mana ya semua menurut saya. Apalagi mungkin ketambahan nih beban guru Mas Eva. Setelah ke lapangan saya melihat guru ini yang selalu digaungkan itu adalah minimum jam mengajar atau minimum kontribusi yang harus dia berikan itu minimum berapa ini yang terdiri, bahkan sampai aktivitas di luar masyarakat juga itu dimasukin Mas. Jadi dia harus berkontribusi ke masyarakat, dia harus gini, itu tuh sampai masuk ke dalam kewajiban seorang guru. Dan itu tidak kemudian juga digaungkan dalam sisi yang bersamaan jam maksimal mengajar seorang guru. Nah, dalam satu hari mungkin bisa bertemu dengan bisa ratusan murid mungkin ya, bagi sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Padahal mengajar itu kan seni psikologis ya. Dia melihat setiap anak itu sebagai sebagai sebuah permata ataupun sebagai suatu potensi besar yang ini juga harus digali gitu ya, arahnya mau dibawa kemana. Tapi mereka harus disibukkan dengan mungkin juga memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka juga sebagai seorang manusia, yang mengakibatkan mereka dalam mengajar itu tidak memiliki konsentrasi gitu. Tapi juga salutnya di lapangan Mas, itu ternyata banyak guru yang walaupun dengan upah yang sangat minimum mereka masih sangat semangat sekali. Bahkan untuk mengikuti pelatihan gitu mereka masih sangat totalitas sekali. Kadang cukup antara itu sebenarnya semangat atau memang negara berhasil mendepolitisasi guru-guru. Nah, itu juga bisa ya. Guru harus kemudian juga di branding sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Dia harus bergerak sana kemari tanpa ini yang jelas gitu. Oke, baik, kita lanjut ke topik yang akhir-akhir ini sempat booming terkait ruang aman di sekolah dan kampus. Beberapa waktu terakhir kita dikejutkan bahwa ada kasus di mana ada insiden bom rakitan di SMAN 72 Jakarta. Lalu ada juga terkait kasus Timothy, mahasiswa Udayana, yang dimana berita kematiannya itu malah dijadikan bahan bullying oleh temannya sendiri. Nah, menurut Mas Arjen, sebagai mahasiswa, berdasarkan kasus tersebut, menurut Anda yang menjadi akar penyebab adanya bullying itu apa? Oke, ini kita bicara tentang istilahnya secara generalnya inklusivitas dalam pendidikan gitu ya. Hari ini kalau saya ke lapangan
banyak sekali sekolah yang melabeli membranding sekolahnya itu dengan sekolah ramah anak. Coba deh lewat ke pinggir-pinggir sekolah, mereka selalu menuliskan itu gitu ya. Yang ini mungkin saya belum mengkaji ini secara sosiologis lebih mendalam lagi ya. Ini kebijakan dari mana, ini dari apa. Cuman banyak sekarang sekolah yang memberikan label itu. Mungkin juga merespon bagaimana kebutuhan orang tua hari ini untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang aman, termasuk tadi dalam tataran bullying gitu ya. Tapi saya berharap dengan pelang-pelang itu tadi memang mencerminkan bagaimana sekolah itu tuh berkomitmen terhadap isu-isu keberagaman gitu ya. Tadinya bukan hanya setelah mendapatkan pelang itu terus selesai proses-proses untuk mengedukasi dan membangun budaya sekolah yang inklusif gitu. Nah, pada kasus-kasusnya ya, kenapa proses bullying ataupun proses kekerasan itu bisa terjadi ya. Kalau bullying itu sebenarnya kalau kita lihat memang lebih banyak sering terjadi di sekolah-sekolah kalau untuk yang bullying gitu ya. Tapi di perguruan tinggi juga tidak menutup kemungkinan proses itu ada, bahkan malah jauh lebih sadis gitu ya kadang. Proses itu ada pada intinya karena minimnya kesadaran mereka sebagai seorang warga negara yang harus hidup berdampingan dengan berbagai macam keragaman masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Yang dalam proses ini tentunya melibatkan bagaimana proses orang tua mengedukasi mereka bahwa berbeda itu hal yang pasti akan kamu temui, proses yang wajar dalam suatu kehidupan gitu ya. Dan tataran selanjutnya di level sekolah yang tidak kemudian memiliki komitmen untuk merawat keberagaman yang ada di sekolah itu sendiri gitu. Misal contoh dari sederhana saja, mungkin ketika di kelas mungkin ada pembeda-bedaan hak atas mungkin siswa yang memiliki katakanlah orang tuanya kaya atau apa gitu ya. Ini bisa berawal dari hal-hal kecil seperti itu gitu. Terus tidak memperhatikan anak-anak yang mungkin seharusnya memerlukan perhatian khusus gitu. Misal anaknya pendiam atau apa, nah justru disitulah bagaimana peran guru dalam kelas, peran tendik-tendik dalam proses itu tuh bisa mengangkat mereka menjadi mungkin jauh lebih terbuka atau menjadi lebih bisa berbaur dengan yang lainnya gitu. Jadi proses-proses inilah yang terjadi sehingga mengakibatkan proses seperti bullying itu ada gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arjo. Sekarang masuk ke Pak Angga. Menurut Pak Angga itu apa langkah yang paling realistis untuk mencegah adanya bullying agar tidak terulang kembali, baik dari sisi misal dari pengawasan atau pembinaan karakter itu sendiri. Nah, itu bagaimana untuk upaya mencegah adanya bullying di sekolah ataupun di kampus? Bubarnya ya sekolahnya. Efektif, konkret. Berhenti semua aja. Soal ini sih, soal apa ya? Bagaimana pendidikan hari ini tuh mendorong interaksi peserta didiknya itu lebih banyak dengan lingkungan sosialnya. Itu yang saya ngelihat sih hari ini. Kurikulum di set up sedemikian rupa justru semakin menjauhkan manusia itu dari lingkungan sosialnya, sehingga mereka itu menjadi manusia-manusia yang seperti tercerabut dari akarnya, masuk di dunia, gitu ya, masuk di planet lain, masuk dalam institusi pendidikan itu seperti masuk dalam dunia lain, yang kemudian ketika kembali ke rumahnya dia masuk ke dunia lain lagi, kan itu. Nah itu hal yang kalau saya perhatikan ya, situasi itu yang mendorong hari ini banyak kemudian orang melihat orang yang berbeda itu satu hal yang menjijikkan, satu hal yang aneh bagi mereka, sehingga perilaku bullying itu terjadi. Karena tadi mereka terus dijauhkan, manusia itu terus dijauhkan dari kehidupannya, sehingga kalau dulu kawan-kawan zaman saya masih mahasiswa itu nyebut kampus itu seperti penjara kaca. Kita cuma tahu sekeliling kita itu ada kemiskinan, ada orang melarat, ada buruh yang di PHK setiap hari, tapi kita nggak tahu harus buat apa. Itu seperti penjara kaca. Sama dengan buruh yang kemudian hari-harinya dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk berproduksi, tapi dia dicabut dari dunia sosialnya. Itu yang kemudian kalau Marx itu nyebut sebagai alienasi tadi. Nah, manusia ketika terus dihadapkan pada situasi teralienasi, maka dia akan melihat banyak hal yang berbeda dari lingkungan utamanya. Itu satu hal yang
aneh bagi mereka, dan itu layak untuk dihina dalam pandangan situasi yang demikian. Nah, itu yang bagi saya, bagaimana kurikulum itu harus dicetak sedemikian rupa agar kemudian manusia itu tidak banyak-banyak jauh dari lingkungan sosialnya. Makanya kalau di kampus tuh dosen yang banyak-banyak ngasih tugas. Karena bayangkan satu hari full itu manusia, mahasiswa itu dari kampus kerjanya ngerjain tugas satu, ketemu manusianya kapan? Iya. Makin terdehumanisasi ya. Iya, makin jadi kayak robot. Gitu. Nah, tugas gak ada soal, tapi bagaimana yang bisa mendorong mereka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, itu yang perlu dirancang. Jadi nggak template tugas tuh bikin makalah, bikin paper yang justru semakin menjauhkan manusia itu jadi dari kehidupannya, yang itu bikin orang menjadi antisosial. Nah, itu kaitannya tadi nyambung yang dibilang bagaimana liberalisasi pendidikan kita itu masuk ke ranah sampai yang demikian. Kita bisa ngelihat hari ini karakter manusia yang terbentuk dari sistem pendidikan yang ada hari ini, utamanya perguruan tinggi, jadi manusia yang sangat individualis. Itu kalau kita ngeliat masuk di kos-kosan mahasiswa itu orang nyetel musik udah nggak karu-karuan tuh, dia nggak peduli tetangganya itu lagi sakit gigi atau kayak gimana kan, yang penting full volumenya. Kan, ya. Nah, sampai pada aspek itu kemudian pendidikan membentuk karakter manusianya yang nggak peduli dengan lingkungan sosialnya. Bahkan kayak fenomena umum ya, anak-anak mahasiswa yang ngekos itu nggak tahu RT-nya siapa di situ. Nah, itu kan akhirnya kita masuk memproduksi manusia yang itu menjadi alien di kehidupan aslinya kemudian. Nah, itu maka bully-membuli terjadi. Dia membuli orang lain, ya orang lain membuli dia. Orang lihat dia alien, dia ngeliat dia orang lain alien. Begitu terus menerus. Nah, sehingga kita dalam keadaan yang demikian terus menerus. Tapi sampai pada akhirnya, kalau saya lebih jauh melihat bahwa sampai pada akhirnya kita tidak sadar bahwa negara dalam hal ini membuli kita setiap hari. Artinya apa? Perilaku bully membuli dicontohkan oleh negara, oleh pemerintahannya yang membuli rakyatnya setiap hari. Bayangkan, coba kawan-kawan bayangkan, pendidikan itu hak dasar rakyat Indonesia. Pendidikan itu hak dasar seluruh rakyat Indonesia yang harusnya dijamin oleh negara melalui pemerintahannya, diberikan secara cuma-cuma pada rakyat. Nah, kita dipaksa untuk bisa mengakses apa yang menjadi hak dasar kita. Itu adalah proses seleksi. Apa kita nggak dibully itu? Dan kita mengamini itu. Sampai pada akhirnya muncul dalam kepala kita pendidikan itu satu hal yang wajib kita untuk ikut seleksi. Sampai akhirnya ya wajar kita bayar mahal dan seterusnya. Akhirnya kesadaran itu yang lahir. Itu proses pembulian yang luar biasa hebat dilakukan oleh negara. Setiap hari, day to day kita mengalami itu. Kita dibully oleh negara. Nah, itu kita sampai pada level yang demikian tidak mampu menangkap bahwa pemerintah mulai berbagai macam instrumen kebijakannya membuli rakyat itu habis-habisan setiap hari. Kita nggak sadar batas itu sampai. Jadi kita tuh saling membuli lah. Oke. Baik, kalau kita tarik ke belakang persoalan bullying terkait karakter dan sebagainya, itu pasti ujung-ujungnya siapa yang ada di depan kelas, yakni guru. Karena itu kita masuk ke isu yang sering disebut bisa dibilang akar utama dari pendidikan di Indonesia, yakni kesejahteraan guru. Nah, kalau kita lihat survei Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS tahun 2024 menunjukkan bahwa 74% guru honorer digaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Bahkan sekitar 13% diantaranya hanya mendapatkan kurang dari 500.000. Padahal sebenarnya beban kerjanya itu sama aja. Malahan yang honorer itu lebih berat biasanya. Karena yang senior itu nyuruh-nyuruh lah ke honorer. Nah, menurut Mas Jeva sendiri, bagaimana Mas melihat kaitannya antara kesejahteraan guru terkait dengan kualitas pendidikan kita? Apakah memang seberpengaruh itu terkait dengan kualitas kita, dan apakah ini memang menjadi salah satu akar dari pendidikan di Indonesia terkait kesejahteraan guru? Ya, tadi kan sudah sempat disinggung juga ya masalah kesejahteraan guru. Bayangin guru itu kemarin pas saya kan juga mahasiswa jurusan pendidikan ya, ngobrol juga sama. Jadi saya temukan di lapangan itu
40 JP seminggu itu sekitar 2, sekian gitu. Nah saya kira hitungannya seminggu ini dikali 4. Iya. Ternyata nggak 40 JP ini nggak dikali 4, jadi 2 jutanya nggak dikali 4. Saya kira 8 juta. Wah, ini hidup di Finlandia apa gimana gitu. Di satu sekolah ya, saya nggak akan sebut namanya. Ternyata 2 gitu, juta Mas. itu buat sebulan gitu. Dan itu Iya. udah dipandang sebagai satu hal yang layak Hal yang di layak. Jogja gitu. Haknya udah sesuai haknya. Itu kan apa ya, bare minimum yang memprihatinkan gitu ketika 2 juta itu dipandang sebagai apa upah yang benar-benar layak, sedangkan mungkin kebutuhan-kebutuhan kita, inflasi yang terus-terusan kayak gini, kebutuhan-kebutuhan yang makin nggak karuan, makin kompleks gitu. Ya tentu kesejahteraan guru itu jadi salah satu faktor. Bukan cuma guru ya, dosen juga ya pasti ya. Punya beban ya beban yang begitu banyak, beban administratif. Di sisi lain juga mereka harus jadi manusia gitu yang berinteraksi dengan berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia lain gitu. Nah, guru ini belum selesai dengan masalah ekonomi, dia harus mengajar dengan apa ya, dipaksa cheerful gitu tiap hari, apalagi guru-guru PAUD, bayangkan Ya. maksudnya mereka PAUD, ini SD. fundament banget sebenarnya perannya, tapi penghargaan terhadap mereka tuh Rendah. sangat-sangat memprihatinkan gitu. Iya, ya jadi salah satu akar masalah. Dan menurut saya negara ngelihat guru ya udah, kalau teman-teman ngelihat ini ya, misal kayak hukum, mereka yang bisa ikut sekolah profesi hukum ya anak-anak hukum atau farmasi misal, tapi PPG misal kayak seolah semua bisa jadi guru gitu. Jadi saya rasa profesi guru itu memang nggak ditempatkan di tempat yang apa ya, profesionalitasnya dihargai sama negara menurut saya gitu. Jadi ya sekarang ya dipandang kayak ala kadarnya aja, semua bisa jadi guru, upah seadanya gitu. Ya. Oke, baik. Sekarang ke Pak Pangga sebagai tenaga pendidik dosen. Kalau Bapak melihat kondisi kesejahteraan guru itu bagaimana? Guru atau dosen? Atau dosen lah. Iya. Ya, kesejahteraan tuh sama aja sebetulnya, baik mau dosen maupun guru. Sama-sama belangsak juga hidupnya. Tapi ya tadi semua itu terjadi karena apa tadi itu, bagaimana cara pandang melihat anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 20% itu dicampur aduk di situ. Jadi 20% Undang-Undang Dasar itu kita memaknainya bahwa 20% dari APBN itu untuk penyelenggaraan pendidikan, bukan include dengan gaji guru, dosen dan karyawan di dalamnya. Nah, itu diinkludkan. Itu yang makanya kenapa kemudian di satu sisi ada yang kemudian apa bonus-bonus itu masuknya kayak tsunami gitu ya. Karena digabung-gabung itu tadi. Walaupun kemudian secara praktek saja Sri Mulyani mengakui bahwa sebelum dia ganti itu dia mengakui bahwa sampai dengan tahun ini dia menjabat kemarin terakhir itu anggaran pendidikan kita tidak pernah sampai 20%, baru di angka 17%. Nah, itu artinya kita melihat bahwa yang nggak seperti itu saja, ada beberapa yang bisa kemudian digratiskan, walaupun kemudian akhirnya MK memutuskan pendidikan dasar itu harus gratis baik di SM swasta maupun negeri. Kan itu. Nah, artinya bukan tidak menutup kemungkinan di perguruan tinggi pun juga bisa diberlakukan bahwa gratis itu di ya sangat-sangat mungkin sebenarnya. Kan itu. Nah, artinya problemnya tadi 20% itu jangan dicampur adukan dengan gaji guru dan dosen serta karyawan. Kan ada pos anggaran sendiri belanja pegawai. Kenapa harus campur-campur di situ gitu loh. Nah, itu yang bikin udahlah dikit terus kemudian harus dibagi orang jutaan itu kan ya. Makin nggak karu-karuan itu soal apa gaji. Kesejahteraan itu makin sulit untuk bisa dicapai. Tadi dibilang gaji guru 2 juta sebulan. Nah, saya pernah bikin penelitian di tahun 2022 itu pas Covid. Di era Covid saja rumah tangga tani miskin itu suami istri dengan 2 anak usia SD itu per bulannya butuh biaya rumah tangga itu sebesar 4.500.000. Itu tani miskin. Itu saja dengan pendapatan mereka dari hasil bertani itu masih defisit 2.500.000 per bulannya. Nah, artinya dengan standar hidup yang dibilang layak pun nggak layak sebenarnya tani miskin itu di era Covid itu, dengan apa kebutuhan 4,5 juta. Itu untuk tani miskin. Bayangkan di level guru apalagi dosen yang kemudian kebutuhannya jauh lebih besar tentunya rumah tangganya. Nggak mungkin kemudian di atas apa upahnya hanya 4,5 juta. Kan gitu. Karena kebutuhannya berbeda. Kebutuhannya tani dengan kawan-kawan di dosen. Apalagi yang dosen dan guru rata-rata tinggal di wilayah perkotaan. Tentu biaya hidupnya jauh lebih tinggi. Nah, itu
maka ukuran kesejahteraan ini mau pakai yang mana? Kan itu. Di angka 4 juta bagi tani miskin saja nggak sejahtera itu loh. Apalagi mereka yang hidup di masyarakat urban. Nah, itu kebutuhan metropol. Maka bukannya merendahkan profesinya tani, tapi bahwa ukuran sejahtera bagi tani 4,5 juta saja itu belum bisa mencukupi kesejahteraan. Dan mereka. ini alih-alih buat ningkatin kesejahteraan tuh indeks kemiskinannya yang diturunin. Tahu kan ya? Jadi indeks kemiskinan segini yang awalnya mungkin segini diturunin biar sejahteranya lebih cepat gitu. Tadi standarnya direndahin ya. Bukan, iya standarnya yang direndahin. Tapi memang kesejahteraan guru itu memang menjadi jarang disorot lah sama pemerintah itu. Kayak menjadi dilepas kesejahteraannya. Oke, baik, terima kasih untuk seluruh narasumber. Dari segmen ini kita bisa lihat bahwa persoalan pendidikan itu tidak hanya dalam satu titik masalah, malahan sangat banyak seperti rantai dimulai dari kurikulum, kesejahteraan guru, dari literasi dan sebagainya. Nah, di segmen berikutnya ini kita akan berdiskusi lebih bebas dibanding yang tadi, karena di sini kita akan mempertemukan perspektif lagi. Jadi di sini nanti akan dimulai dari saya sendiri untuk topik pemantiknya lah, dan selanjutnya bebas. Oke. Tadi saya tertarik dengan perkataan Mas Angga terkait pendidikan gratis. Nah, walaupun sebenarnya dari pemerintah itu bisa untuk merealisasikan lah dengan gratis, namun kenapa sampai sekarang itu tidak ada wacana untuk pendidikan gratis di Indonesia? Apakah memang pemerintah itu takut kalau gratis semua, jadi masyarakat itu minta semua loh, takutnya nggak bisa digobloki lagi gitu. Itu menurut dari Mas Arjun, Mas Deva, dan Mas Angga gimana? Ya memang begitu sih. Memang begitu. Memang begitu. Memang tujuannya tidak ingin memajukan rakyat Indonesia. Kalau kita ngelihat politik secara lebih luas ya, maka itu dibiarkan terbelakang, biar mudah dibodoh-bodohi, biar mudah tanahnya dirampas, biar mudah kemudian tanahnya diambil untuk kepentingan investasi, biar kemudian investor masuk berkegiatan segala macam, itu menjadikan bangsa dan rakyat kita itu kacung budak di atas tanahnya sendiri. Ya memang itu tujuannya. Kalau kita ngelihat berbagai macam semua kebijakan dan program yang dilahirkan, saya secara pribadi sangat sulit tuh bicara nemuin niat baiknya negaranya ada di mana. Saya sangat sulit tuh menemukan itu. Tapi kalau mau bicara secara jujur bahwa kemudian dari semua itu memang tidak ada niatan untuk memajukan ini, ya itu sangat gamblang kita melihat semua gambaran itu menjadi semua yang kita rasakan, kita perhatikan hari ini menjadi kenyataan yang mau bicara apa lagi kalau gak itu simpulannya kan itu. Itu. Jadi walaupun kemudian kita melihat perkembangan bahwa hari ini Pak MK mulai memutus boleh pendidikan itu gratis untuk di sekolah dasar baik di swasta maupun negeri itu kan. Sekali lagi itu bukan kebaikannya pemerintah, itu dipaksa negara, rakyat memaksa negara untuk kemudian menjalankan niat baik itu. Itu perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk bisa melahirkan itu. Atau nggak tahu ke depan nanti kita akan mungkin jadi pendidikan tingginya menjadi gratis, yaitu perjuangan panjang rakyat Indonesia. Termasuk kawan-kawan apatis yang sampai dengan hari ini masih memperjuangkan itu kan itu. Tapi bukan, sekali lagi sulit untuk bisa menemukan bahwa itu adalah husnuzonnya negara. Tapi ya memang mereka harus dipaksa untuk baik. Betul. Gitu. Mungkin dalam tataran ininya ya, prakteknya itu sebelum masuk ke sana tadi Mas, itu kadang negara menganggap pagu anggaran untuk pendidikan itu sebagai pengeluaran, bukan investasi. Jadi mereka menganggap ya kalau sebesar itu ya tentu membuat APBN kita tekor dan lain sebagainya. Padahal untuk tadi mengangkat kualitas hidup masyarakat yang mereka alibikan sebagai cita-cita daripada APBN itu sendiri gitu ya, malah
tidak mereka selenggarakan melalui terutama lagi proses pendidikan yang tentunya sangat mendasar gitu. Mereka lebih banyak pada infrastruktur maupun kegiatan ekonomi, ya sektor-sektor ekonomi, modal-modal seperti itu dan lain sebagainya yang tentu ada kaitannya kalau bicara tentang pasar dan lain sebagainya itu tadi gitu. Nah sebenarnya masalah anggaran tuh pernah dihitung sama Selius. Nanti teman-teman bisa coba cek ya. Cuma butuh sekitar 46 sampai 50 triliun untuk 1 tahun. Itu di tahun 2024-2025. Mungkin sekarang masih relevan ya, kan belum lama ya, setahun yang lalu. Nah itu hitungannya dapat dari 3,38 juta mahasiswa dikali 12,7 juta rata-rata UKT itu mahasiswa seluruh Indonesia itu segitu. Nah bayangkan ini kan sangat sebenarnya realistis ya. Tapi ya memang seolah-olah cara berpikir kita nggak dikonstruk buat berpikir bahwa itu realistis. Kita udah terbiasa lahir terbiasa ngerasa bahwa ya pendidikan tinggi itu satu hal yang memang susah diakses buat kalangan elit, memang nggak sembarang orang bisa masuk gitu mindsetnya dan ya menurut saya udah sempat saya singgung tadi ya, itu masalah memang paradigma negara yang neolib ya. Ya sebenarnya itu udah terjadi sejak reformasi. Ya tadi kenapa saya bilang reformasi itu kompromis, nggak bener-bener radikal gitu mengatasi beberapa sumber-sumber problem. Tahun 98 itu kan mulai diwacanakan bahwa ya memang benar ya, kampus itu harus punya otonomi, mereka punya kebebasan akademik dan lain-lain. Tapi di sisi lain harusnya negara tetap ngasih anggaran ke ini, khususnya perguruan tinggi negeri ya, karena dalam beberapa waktu belakangan saya lebih sering di situ gitu. Tetap punya kewajiban buat ngasih anggaran ke PTN. Tapi apa yang dilakukan dari tahun ke tahun, kebijakan yang dihasilkan dari peraturan menteri pendidikan tinggi yang tahun lalu yang Nadiem ya, itu justru seolah-olah mendegradasi peran negara gitu. Jadi ya udah, bukan tanggung jawab kita gitu, kasih aja ke swasta gitu. Biarin mereka kerjasama sama pabrik. Makanya banyak tiba-tiba banner Grab gitu, alih-alih poster-poster kritis gitu kan di WISIP tiba-tiba ada. Ya. Kan sekarang kayak gitu kan. Ya. Jadi negara lepas tangan, ya udah. Padahal seharusnya itu menyalahi Permendikbud yang dilancang pada tahun 2013 dulu, bahwa UKT mahasiswa itu seharusnya ditanggung BOPTN, biaya operasional perguruan tinggi negeri yang dialokasikan negara. Itu kan makin dipangkas, bukan makin dipangkas ya. Kampus makin dibebaskan, mereka punya target-target pembangunan sendiri, akhirnya melegalkan palakan kaum mahasiswa ini. Tiba-tiba boleh ada pungutan di luar UKT lewat asrama lah, lewat KKL misal, lewat ikut jungan industri dan lain-lain. Itu dilarang sebenarnya pada perumusan UKT awal itu. Tapi ya karena nggak tahu ya lepas atau gimana isunya nggak kawal. Sebenarnya kemarin pernah teman-teman Apatis itu udah pernah ngajuin JR ke Mahkamah Agung ya, tapi ya ditolak dua lembaga waktu itu, salah satunya Apatis di awal tahun 2024 Februari sampai tentang Juni kalau nggak salah pengajuannya. Dan dengan riset Selius yang demikian seharusnya bisa gitu. Tapi kan memang nggak ada kehendak politik sama sekali dari pemerintahan untuk merealisasikan itu. Memang nggak ada aja kehendaknya gitu. Kalau APBN masih ada seharusnya. Oke, terus masih nyambung dikit lagi nih. Sebenarnya kalau tadi kita bicara pendidikan dasar yang udah diketok di Mahkamah Konstitusi bahwa itu harus gratis, di level tatarannya sendiri itu masih banyak pungutan sebenarnya. Mungkin dari dulu sebenarnya udah konsepnya udah gratis ya, udah nggak boleh membayar untuk SPP, tanda kutip SPP. Tapi ternyata proses membayarnya itu di atasnamakan dengan kebutuhan lain gitu ya, kebutuhan lain yang itu sebenarnya dalam peraturan itu harusnya di cover melalui BOS. Ya itu tadi kalau di PTN itu operasional PTN, ada BOPTN, kalau versi sekolah itu BOS untuk operasional siswa. Itu harusnya bisa ditalangi dari sana, tapi pada realitanya dana BOS ini kurang. Sehingga sekolah ini ya gimana caranya harus memenuhi kebutuhan tadi, termasuk sarana prasarana ataupun kegiatan-kegiatan outing kelas dan lain sebagainya, itu diperlukan oleh siswa gitu ya. Dan ternyata bukan cuman sekolahnya, berhenti di sekolahnya saja, pemerintah dan
mungkin setingkat atasannya itu juga melegalisasi proses itu dengan dalih bahwa ketika orang tua merestui bahwa ada urunan di situ, mereka suruh bayar, semuanya setuju, maka boleh saja dilakukan. Jadi sebenarnya gratis tadi hingga hari ini tuh belum benar-benar. Dan biasanya ini disusun oleh komite-komite sekolah yang isinya elit-elit juga ya, elit masyarakat gitu. Sana. Padahal sebenarnya mereka tuh punya hak juga untuk apa ya, tapi menolak itu tadi. Dan pada akhirnya itu kan kalau semuanya menolak itu menjadi satu gerakan sosial politik yang bisa untuk mengubah struktural yang di atas tadi. Tapi ya itu mah justru dalam rapat-rapat dengan komite sekolah itu disetujui. Tapi memang legalisasi pangkalnya ada di anggaran yang di atas, anggaran pendidikan di APBN-nya ya, yang benar. Ya itu tadi orientasinya masih ini dicampur itu loh. Dicampur antara ngejalanin operasional pendidikan sama gaji tenaga pengajarnya. Kalau itu nggak dicampur, itu digelontorin mana-mana juga semuanya akan cukup. Nggak perlu narikin biaya lagi di sekolah-sekolah itu. Apalagi ada pungli-pungli tadi. Ya pangkalnya di sana. Tapi lebih jauh saya ngelihat memang liberalisasi pendidikan itu payungnya, akarnya itu dilegitimasi melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Undang-Undang nomor 2 apa? Apa yang Permendikbudristek nomor 2 bukan, Undang-Undang Pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2003 itu. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu juga kemudian jadi payung kemudian lahirnya liberalisasi pendidikan tinggi melalui Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Turunannya tadi. Ya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi di Indonesia itu yang sebetulnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu punya nafas dan semangat yang sama dengan Undang Badan Hukum Pendidikan, itu liberalisasi pendidikan yang sudah dicabut di tahun 2009. Itu cuma ganti nama saja. Jadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan jadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dan semangatnya sama. Masuknya lebih soft saya kira. Nah, itu yang bikin kenapa kemudian kampus-kampus negeri sekarang didorong tuh jadi PTNBH semua. Jadi kalau dibilang kemudian semangatnya adalah otonomi kampus, tapi otonomi yang keras adalah otonomi soal keuangan ansih. Gitu loh. Nggak ada kemudian bicara kebebasan dosen mau nyusun kurikulumnya sendiri nggak ada. Iya, nggak bebas juga sebenarnya. Otonom juga orang. Sebenarnya otonomnya di aspek keuangan saja. Kamu otonom, kamu nyari uang sendiri, dia biayain hidupmu sendiri, sudah selesai. Selebihnya tetap diatur negara. Iya. Itu. Nah itu payung hukumnya di Undang-Undang Pendidikan Tinggi tadi. Nah itu payung hukum liberalisasi pendidikan kita. Yang kalau kita tarik jauh ke belakang tadi, tahun 94-95 itu ada keputusan bersama yang dihasilkan oleh GATS dan WTO pada waktu itu sebelum jadi WTO itu. Yang itu mendorong seluruh anggota GATS pada waktu itu atau anggota WTO itu untuk meliberalisasi sebelah sektor jasanya. Dua di antaranya itu adalah kesehatan dan pendidikan. Itu yang mendorong kemudian Indonesia karena menjadi anggota dari WTO meratifikasi itu dan kemudian lahir undang-undang yang meliberalisasi tadi. Maka kita melihat kemudian pendidikan kita menjadi liberal, gak karu-karuan. Masuk kemudian pikiran-pikiran liberal itu masuk dalam kurikulum pendidikan kita sampai pada level yang tadi kita diskusikan. Termasuk kemudian semakin susahnya pendidikan itu diakses oleh rakyat Indonesia karena negara semakin mengurangi tanggung jawabnya. Di sisi lain, yang lain kemudian kita lihat bentuk liberalisasi itu di aspek kesehatan kemudian. Negara tidak lagi bertanggung jawab atas soal sektor kesehatan, tapi disuruh rakyatnya biayai kesehatannya sendiri lewat iuran tiap bulan dan saling membantu. Nah itu pangkalnya di situ. Jadi ada hal yang kemudian perlu kita kita waspadai bersama dan kita lawan sih saya pikir soal liberalisasi pendidikan tadi yang memang ingin diarahkan bagaimana kemudian bayangkan dasarnya liberalisasi yang ditetapkan oleh WTO itu dari hasil temuan WTO. Dari hasil temuan Bank Dunia yang menemukan keuntungan dari bisnis pendidikan itu sebesar 50.000 juta US dollar setiap tahunnya. Maka itu harus diliberalisasi karena itu membebani APBN seluruh negara anggota WTO. Nah itu dasarnya di situ. Jadi memang ingin didorong kita untuk kemudian pendidikan itu bisa jadi sumber pendapatan negara di sisi yang lain. Di tengah negara tidak mampu membangun industri sebagai basic pembangunan pendapatan mereka sendiri. Ya rakyatnya ini terus diperes. Simpelnya swastanisasi PTN sebenarnya makin swasta. Jadi alih-alih otonomi kayak kebebasan akademik, kritis, penelitian-penelitian yang memang nggak satu agenda sama agenda pemerintah itu kan tetap dilibas juga. Yang bebas ya cuma masalah anggaran gitu, disuruh cari sendiri. Proses cari duitnya. Iya. Targetnya kalau di Nadiem itu kan
targetnya semua kampus negeri berubah menjadi PTN, PTNBH. PTNBH. Itu. Nah, makanya yang jadi Satker naik jadi PTN BLU. BLU, kemudian yang BLU didorong segera mungkin jadi PTNBH. Termasuk UNY. Makanya banyak banner-banner gak jelas gitu di kampusnya. Makanya kan sekarang UNY banyak bisa dibilang ada pungutan-pungutan liar lah. Misalnya yang Iya. kemarin tuh tentang tes kesehatan. Nah, Itu. ya tes kesehatan, terus KKL. layanan-layanan yang harusnya jadi hak kita itu kadang dikomersialisasi. Teman-teman organisasi misal ormawa pasti juga apa namanya? Sewa Relate banget ruangan. gitu sewa ruangan dan berapa harus bayar berapa tuh buat pemasukan. Nah, padahal harusnya jadi Iya, harusnya kita udah include udah bayar UKT sih. Iya. Bayangin aja tuh UKT per anak bayar berapa juta tuh kalau cuman buat kebersihan aja berapa? Dan bukan petugas kebersihannya yang Ya, jangan menerima upah ya. Tapi untuk bisnis pemasukannya gitu toh hitungnya per kursi per ini juga gitu. Nah, itu kan yang apa namanya? Yang perlu juga dipahami, nggak tahu kalau belum berubah ya. UKT itu kan dan seterusnya yang lain-lain ya pendapatan kampus itu kan kemudian disetor ke negara tuh. Itu kan dihitung sebagai pendapatan negara bukan pajak. Yang kemudian kembali ke kampus dalam bentuk BOPTN. Iya. Makanya makin besar BOPTN-nya makin besar. Makanya semakin banyak kampus yang menghisap mahasiswanya, makin banyak yang dia Makin dapatkan banyak. dari BOPTN. Iya. Itulah kenapa sekarang UKT sampai berapa UN itu? Kemarin hampir 10 ya. 10 ya. Tapi kan apa ya yang perlu kita pahami juga bahwa kemudian itu bagian terkecil yang dihasilkan oleh kampus yang kembali ke kampus diberikan oleh negara. Tapi bagian besarnya kan diambil negara semua. Betul. Bayangin Iya negara ya, berapa persennya Nah, tuh iya. pakai untuk sektor lain ya. Oke, untuk segmen diskusi kita nanti bisa lanjut di off cam karena memang diskusi sekarang itu sangat menarik terkait pendidikan di Indonesia yang mana sangat bisa dibilang kapitalisme lah, industri. Oke, setelah segmen selanjutnya ini adalah saran dan masukan. Jadi setiap narasumber akan memberikan apa langkah pertama untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Langkah pertama aja. Oke, bisa dimulai siapa dulu yang mau? Singkat aja sih. Singkat aja. Wujudkan pendidikan gratis segratis-gratisnya. Pendidikan gratis. Oke. Kalau Mas Arjen? Dalam apa ya proses menjalankan politik dan bernegara ini perlu untuk apa lebih peka, punya empati lagi gitu ya. Dan tadi bisa menjalankan proses pendidikan itu bukan sebagai suatu kewajiban tanpa ya tadi lagi tanpa empati memikirkan bagaimana anak setiap situ bisa berkembang dan lain sebagainya, bukan cuma melaksanakannya saja. Tapi jauh lebih dari situ juga bisa untuk lebih peduli dan itu lagi gitu. Oke, baik. Kalau Mas Angga? Saya sepakat dengan tadi soal pendidikan gratis. Karena bagi saya sih kunci pendidikan yang maju dan berkembang itu adalah pendidikan yang demokratis. Kunci agar pendidikan bisa demokratis adalah akses atas pendidikan itu harus dibuka seluas-luasnya. Tanpa itu semua kita akan sulit untuk menemukan bagaimana proses belajar yang demokratis, sampai pada akhirnya kita akan sulit menemukan, apalagi kita bicara soal kampus itu menjadi tempat untuk kemudian menggodok bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika demokrasi itu tidak pernah tumbuh dalam dunia pendidikan, maka mustahil kita akan bicara soal ilmu pengetahuan yang berkembang. Ilmu pengetahuan yang tidak berkembang tidak akan mampu menuntun bangsa ini menuju arah yang jauh lebih baik, karena tidak ada yang menuntun cara berpikir manusianya, karena tidak ada ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, itu yang bagi saya tadi soal akses atas pendidikan itu menjadi dasar untuk bisa mewujudkan pendidikan yang demokratis. Oke, teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di ujung podcast ini. Terima kasih banget sudah berkesempatan hadir dari Mas Arjen, Mas Deva dan Mas Angga.
Jadi kita bahas banyak hal dari kurikulum, literasi, ketimpangan akses, ruang aman sampai kesejahteraan guru, bahkan barusan mempunyai topik baru yakni pendidikan gratis di Indonesia. Buat teman-teman yang sudah menonton dan dengerin dari awal, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman agar obrolan kita hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan di mana saja. Oke. See you di episode berikutnya. Dadah. 2 dekade, ratusan janji yang tak selesai, taman bermain yang berkarat dan terbengkalai, jadi saksi generasi yang dipaksa tumbuh dewasa, direnggut masa mudanya, dijaga pelayannya. Apakah kita memang terpaksa harus berdamai, bahwa semua mimpi bersama takkan tercapai? Atau sebaliknya, lihat pagar yang tak terbuka, jadi bunga di tirai besi, berjuang dan tak henti di sini. Baby, I still have